Semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Prasetyo dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini, di layar monitor Anda, saya akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Nah, sebelumnya, apa itu jaringan? Jaringan secara khusus dipelajari oleh suatu cabang ilmu biologi yang dinamakan histologi. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan hewan, baik secara struktur dan fungsi, sangat berbeda dengan jaringan tumbuhan. Nah, itulah yang dinamakan dengan jaringan. Di sini, di peta konsep, jaringan hewan pada umumnya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf. Dasar pembagiannya karena kemiripan fungsi dari sel-sel yang membangun keempat jenis jaringan tersebut. Nah, di dalam jaringan epitel memiliki bentuk yang pipih, kubus, dan tabung. Susunan dari jaringan epitel itu sendiri ada tunggal, banyak, dan transisional. Sedangkan pada bagian jaringan ikat atau konektor terdiri dari darah dan tulang. Lalu jaringan otot, di dalam jaringan otot memiliki fungsi dan struktur polos, lurik, dan jantung. Dan yang terakhir ada jaringan saraf, memiliki jenis sensorik, motorik, dan koneksi. Lebih jelasnya mari kita bahas lebih mendalam. Jaringan epitel, sebuah jaringan yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bagian organ luar maupun organ-organ dalam tubuh hewan dan manusia. Dibentuk dari sel-sel epitel yang mempunyai bentuk bermacam-macam. Jaringan epitel berkembang dari ektoderm dan endoderm, memiliki fungsi yang sangat beragam tergantung dari organ yang ditempatinya. Fungsi dari jaringan epitel sendiri itu melindungi jaringan yang ada di dalamnya, misalnya epitel kulit. Kemudian fungsi yang kedua itu fungsi absorpsi, misalnya epitel jonjot usus. Ketiga itu melakukan fungsi filtrasi, misalnya epitel pada nefron ginjal. Fungsi yang keempat itu sekresi, misalnya epitel pada kelenjar ludah, hipofisis, dan lain-lainnya. Yang kelima itu fungsi neuroreseptor, misalnya epitel pada alat-alat indera. Dan terakhir itu tempat keluar masuknya zat, misalnya itu epitel pada alveolus. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar-gambar jaringan epitel, ini epitel pipih. Epitel pipih berlapis tunggal, misalnya pada dinding pembuluh darah, limfa, ginjal, alveolus, paru-paru, selaput jantung, dan lain-lain. Epitel pipih berlapis banyak, terdapat pada rongga mulut, permukaan kulit, esofagus, dan rongga hidung. Di situ ada juga yang namanya epitel kubus. Epitel kubus berlapis tunggal, terdapat pada kelenjar tiroid, ovarium, dan tubula ginjal. Ada juga di situ epitel kubus berlapis banyak, terdapat pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium, dan buah sakar. Ada juga epitel silindris berlapis tunggal, terdapat pada dinding usus, lambung, dan oviduk. Ada juga epitel silinder. Epitel silinder berlapis banyak semu, terdapat pada saluran pernapasan, yaitu rongga hidung dan trakea. Dan yang terakhir epitel transisional. Jaringan ini terdapat pada ureter, kandung kemih, dan uretra. Lanjut. Ini gambar ilustrasi sel epitel. Bisa dilihat sel-sel epitel yang berbentuk pipih yang terdapat pada kulit. Lanjut kita masuk ke jaringan ikat atau konektif. Jaringan ini dibentuk oleh beberapa buah jaringan yang mempunyai keterkaitan fungsi, antaranya seperti darah dan tulang. Darah merupakan komponen penunjang kehidupan organisme yang dibentuk di tulang, dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur dan fungsinya. Tulang merupakan salah satu bagian dari jaringan penunjang selain darah, berfungsi sebagai penunjang tegaknya tubuh, melindungi organ-organ vital, tempat melekatnya otot, dan sebagai alat gerak pasif. Bisa dilihat ini darah, sel darah merah, sel darah putih, dan darah keping. Sel darah merah atau eritrosit merupakan komponen darah yang memiliki peran dalam proses pengangkutan oksigen dan zat-zat makanan.
Sedangkan sel darah putih atau leukosit merupakan komponen darah yang berperan dalam membunuh semua mikroorganisme yang masuk bersama darah. Keping darah atau trombosit merupakan komponen darah yang bukan merupakan sebuah sel, berperan dalam proses penyembuhan luka. Ada juga yang dinamakan cairan darah atau plasma, merupakan komponen darah yang berperan menjaga kondisi darah tetap dalam keadaan cair. Nah, ini yang kedua adalah tulang. Tulang itu terbagi menjadi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago. Merupakan tulang muda yang membangun atau yang dibangun dari sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Tulang ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu rawan hialin, fibrosa, dan elastis. Yang kedua itu ada tulang sejati atau osteon. Merupakan tulang kelas yang dibangun dari sel-sel yang bernama osteosit. Tulang ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tulang kompak dan tulang spon. Bisa dilihat di gambar yaitu. Nah, ini contohnya atau ilustrasi dari tulang ikan, termasuk dari tulang sejati. Lanjut kita ke jaringan otot. Berdasarkan struktur dan cara kerjanya, otot terbagi menjadi 3. Ada otot polos, merupakan otot yang banyak terdapat pada organ-organ dalam tubuh manusia, terutama untuk organ-organ vital organisme. Dibangun dari sel-sel yang bekerja secara otonom, menyebabkan kinerja dari otot berjalan tanpa diperintah oleh kemauan. Struktur dari otot ini terlihat polos. Yang kedua itu otot lurik, disebut juga otot rangka karena menempel pada rangka. Seringkali juga disebut otot gerak, karena dari otot ini kinerja gerak terjadi. Dengan struktur seperti garis-garis, kinerja otot ini sangat dipengaruhi oleh kehendak. Yang ketiga ada otot jantung, merupakan perpaduan dari kedua jenis otot sebelumnya. Kinerja geraknya mirip dengan otot polos, tetapi struktur mirip dengan otot lurik, hanya terdapat pada jantung hewan atau manusia. Nah, lanjut ke jaringan saraf. Jaringan saraf ini adalah jaringan yang terbentuk dari koordinasi kerja dari miliaran sel saraf atau neuron. Memiliki 3 jenis sel, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Bisa dilihat ini gambar ilustrasi dari sebuah sel saraf. Koordinasi dari ketiganya membentuk kinerja dari sistem saraf yang terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke, sekian pemaparan tentang jaringan hewan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah melihat video saya. Salam sukses dan terima kasih.